Oke, soal yang pertama, diketahui lingkaran dengan persamaan X plus 5 kuadrat ditambah Y min 12 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Jarak terdekat lingkaran tersebut dengan titik asalnya itu berapa? Oke ya. Jadi dari lingkaran ini ya, lingkaran dengan bentuk X plus 5 kuadrat ditambah Y min 12 kuadrat sama dengan 14 kuadrat. Ini artinya ada pusatnya di mana? Pusatnya adalah di negatif 5 dan positif 12. Negatif 5 dan positif 12. Kemudian jari-jarinya R-nya itu adalah berapa? 14. Oke, sekarang titik pusat, jarak titik pusat ke titik asal ini berapa? Oke ya, berarti jarak pusat ke asal. Tentu misalkan pusatnya itu P, asalnya A, nah PA gitu ya. Bisa kita hitung dengan rumus akar dari selisih negatif 5 dikurangi 0 kuadrat ditambah 12 dikurangi 0 kuadrat. Ini berapa ini? 25 ditambah 144 kemudian di akar. Tuh, ini adalah akar dari 169 sama dengan 13. Oke, berarti jaraknya ini 13 sementara jari-jarinya 14. Berarti jarak terdekatnya ini kalau kita gambar ya. Nah, misal kita gambar titik asalnya di sini, berarti ini titik A, kemudian pusatnya itu negatif 5,12. Misalkan di sini. Maka lingkarannya ini, jaraknya ini itu 13. Berarti lingkarannya itu kira-kira begini. Nah, artinya jaraknya ini berapa? Jadi jarak terdekat tentu adalah 14 dikurangi 13 sama dengan 1 satuan ya, karena jari-jari totalnya panjangnya dari titik P ke titik A ini tadi 13, sementara dari titik P ke tepi lingkaran itu 14. Maka jarak terdekat dari A ke tepi lingkaran itu ya selisihnya itu 1 satuan. Tuh. Oke ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor 2. Ada lingkaran X kuadrat ditambah, oh ini warnanya saya ganti aja biar menarik ya. Ada X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya. Dia punya pusatnya di 1, negatif 1, maka A nya berapa ini? Nah, misalnya nyari pusat itu kan A, nilai pusat ini sama dengan negatif setengah A ya, negatif setengah A, berarti A nya berapa? A nya berarti negatif 2 ya. Berarti biasanya kan kita kebalik ya. Jadi kalau di sini negatif 2, kita dapat di sini negatif setengahnya, positif 1. Berarti A nya dapat, kemudian B nya berapa? Sama ya, negatif setengahnya, berarti positif 2. Sekarang pusatnya ada, kemudian nilai AB nya berarti persamaannya berubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, nah, persamaannya min 2X ditambah 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, dia akan menyinggung di garis Y sama dengan X. Jadi ada garis Y sama dengan X. Artinya titik singgung itu punya dua persamaan ini, persamaan lingkaran dan persamaan garis. Sehingga bisa kita substitusi aja ya. Substitusikan karena dia menyinggung.
setelah kita substitusikan, kita punya x kuadrat ditambah y-nya kita ganti x ya. X kuadrat min 2x, oh ini kok sorry, ini kok b ya, ini d 2y ditambah 2x ditambah c sama dengan 0. Ini x 2x kuadrat ya, 2x kuadrat ini habis ditambah c sama dengan 0. Oke, syarat menyinggung apa? Syarat menyinggung ya, syarat menyinggung adalah diskriminannya bernilai 0. Sekarang lihat dari persamaan ini, diskriminannya berapa ya? Jadi D itu apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Sekarang B nya berapa? B nya 0 kan, nggak ada. B nya 0 kuadrat dikurangi 4 kali A nya berapa? A nya 2, C nya belum diketahui, C nya tetap C sama dengan 0. Berarti ini berapa? Negatif 8C sama dengan 0. Berarti C sama dengan ya 0. Oke, kita lanjutkan di sebelah sini pakai yang warna biru. Nah, tadi C nya 0, maka persamaannya itu sudah komplit, yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y, C nya 0 ya, sama dengan 0. Maka kita cari titik singgungnya. Nah, dia menyinggung garis ini. Jadi langsung lanjutkan aja persamaan ini tadi. Oh iya, kita pakai ini aja ya, kan tadi sudah sama. Jadi kita gunakan 2x kuadrat sama dengan 0. Artinya kita punya x sama dengan 0. Kalau x nya 0, y nya berapa? Kan tadi kita punya y sama dengan x, artinya y nya juga sama dengan 0. Sehingga titik singgung itu berada di 0,0. Lanjut soal nomor 3. Gradian garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 10x plus 6y plus 24 sama dengan 0 di 8,0. Gradiennya berapa ya? Berarti ini cari dulu persamaan garis singgungnya, kemudian cari gradiennya, begitu kan? Nah, ya kita cari PGS-nya. PGS. Jadi PGS-nya itu kalau bentuknya bentuk umum seperti ini, kita tulisnya di sini x yang kuadrat kita tulis 2 kali. Ya, yang 10 ini tulisnya menjadi x ditambah ya, x ditambah ini 6 dibagi 2, y nya juga 2 kali plus 2, 4 sama dengan 0. Nah, ini kita ganti x1, ini ganti x1. Oh ini sorry, ini kuadratnya tulis 2 kali. Ini ganti tulis 1, ini ganti y1. Sekarang kita masukkan titiknya adalah 8, negatif 4. Nah, sehingga kita peroleh bahwa nilai x1 nya 8, berarti 8x, y1 nya negatif 4, negatif 4y, negatif 5 kalikan 8 plus 4 ditambah 3, negatif 4 plus y plus 24 sama dengan 0 ya. Oh ini sorry, ini tadi 8 plus x ya, 8 plus x. Jadi kita punya 8x min 4y min 40 min 5x min 12 plus 3y plus 24 sama dengan 0. 8x dengan negatif 5x yaitu positif 3, x negatif 4 dengan positif 3 yaitu min y, negatif 40 dengan negatif 12 itu negatif 52 ditambah 24
berarti negatif 52 ditambah 24 itu apa? Negatif 28 ya. Negatif 28 sama dengan 0. Oke, berarti ini kita buat persamaan Y sama dengan 3X min 28. Nah, ini adalah PGS-nya. Nah, dari PGS ini dia punya gradien M berapa? Mungkin sudah Y sama dengan, berarti M-nya sama dengan 3E. M-nya sama dengan 3. Selesai deh. Kita lanjutkan nomor 4. Nah, ini ada persegi dengan panjang sisinya 12 ya, kemudian ada garis, ada setengah lingkaran, dan suruh nyari panjang EF ya, panjang EF. Panjang EF itu berarti EF ini ya. Nah, panjang yang di sini, katakanlah panjang EF, kita nanti buatkan X gitu aja. Oke. Ini ada garis yang warna biru itu menyinggung, anggap saja ini lingkaran penuh, menyinggung lingkaran di F dan menyinggung lingkaran di C. Ya, kita tahu bahwa kalau ada suatu lingkaran kemudian dia ditarik garis singgung dari luar lingkaran ya, misalnya di sini ada garis singgungnya. Nah, maka panjangnya titik singgung di sini dari panjangnya, dari katakanlah ini A, ini B, ini C, berarti panjangnya antara AB dengan BC itu selalu sama ya, karena dia menyinggung dari titik yang sama. Ini berarti sama, dia menyinggung dari titik B, berarti panjangnya BC itu akan sama dengan panjangnya BF. Berarti ini berapa? Ini 12. Demikian pula ini, dia menyinggung dari titik E ke titik F, itu kita anggap panjangnya X, berarti dari titik E ke titik D itu juga sama karena dia menyinggung di D, berarti ini juga X. Sehingga panjangnya A sampai E tentu panjang seluruhnya 12 dikurangi panjangnya ED, berarti ini 12 min X. 12 min X. Nah, sekarang kita pandang segitiga yang AEB ya. Jadi ada segitiga AEB, ada segitiga A, kemudian E, kemudian B. Di sini 12, di sini 12 plus X ya, ini ada 12 plus X, kemudian di sini 12 min X, 12 min X. Nah, dari segitiga ini berlaku Pitagoras tentunya kan, berarti sisi kuadratnya adalah 12 plus X kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 min X kuadrat. Oke, kita hitung. Nanti ini 12 kuadrat ditambah 24x ya, 24x ditambah x kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat min 24x plus x kuadrat. Oke, nanti ini ada yang 12x dengan ini habis, kemudian x kuadrat dengan positif x kuadrat, sehingga kita punya berapa ini kita pindahkan di 48x itu sama dengan 144 ya, berarti x sama dengan 144 dibagi 48 sama dengan berapa? 3. Berarti panjangnya X itu sama dengan 3 ya, berarti X nya nanti ketemu 3. EF, panjang EF, berarti panjang EF, panjangnya EF itu adalah 3 satuan ya, panjangnya ini EF ini. Nah, udah selesai.